Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita perjanjian. Dan ini sudah yang kedua. Kemarin kita sudah bahas mengenai Nuh dengan isi perjanjian itu bahwa Tuhan tidak akan lagi menghapuskan manusia dengan air bah, ya. Dan Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Sebenarnya bukan hanya dengan Nuh, tapi dengan seluruh makhluk hidup. Tuhan sudah beri tanda pelangi, jadi kalau nanti ada di situ pelangi, Tuhan ingat ya, Dia tidak akan hapuskan kembali manusia dengan air bah, sekalipun kecenderungan manusia itu selalu berbuah yang kejahatan. Nah, sekarang dan itu perjanjian tak bersyarat ya, perjanjian Nuh itu, karena dia itu Tuhan bilang ya pokoknya aku tidak akan menghapuskan manusia dengan air bah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Mengapa yang tiga ini? Karena mereka perjanjiannya sebenarnya satu. Kalau saya baca Ibrani 11 ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ini bicara soal Abraham ya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji apa ini? Yang satu itu, yang kepada Abraham. Ya, itu nanti kita baca di Kejadian 12, seperti sudah kita tahu. Inilah janji Tuhan ya. Tapi nanti kita melihat beberapa poin, dan Tuhan meneguhkan lagi perjanjiannya itu. Mari kita baca dulu perjanjiannya ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Kejadian 12, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita melihat di sini, inilah janji Tuhan. Abraham disuruh keluar daripada Ur Kasdim. Itu kondisinya kita tahu pada zaman Nuh itu lahirlah Kusi dari Ham ya. Kusi dan Nimrod itu bangun kerajaan dan Tuhan pecahkan di situ. Salah satu pecahan kerajaan itu adalah yang di Ur Kasdim itu. Dekat dia dengan Babel. Dan di sana Abraham bersama Terah bapaknya itu menyembah dewa bulan, Nanar ya, dewa bulan, ilah itu ya. Nah, Tuhan keluarkan dia, ya Abraham, dan dikatakan di sini Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan dikatakan di sini olehmu semua kaum, ya di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji yang sangat panjang ya, janji yang sangat panjang dalam arti seumur hidup Abraham janji ini belum digenapi. Abraham cuma mendapatkan Ishak aja. Jadi turun janji itu kepada Ishak. Setelah kepada Ishak turun lagi kepada Yakub. Ini kita akan melihat ini ya, bahwa Tuhan memilih siapa yang mau janjinya itu turun kemana. Kemudian dari Yakub inilah Israel itu, ya. Dan dari Israel inilah Mesias turun, ya. Dan melalui kerajaan Mesias inilah seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Ini olehmu, ini Paulus menjelaskan ya, olehmu itu bentuknya tunggal, sehingga yang dimaksud bukan Israel dalam arti suatu bangsa, walaupun nanti bangsa Israel akan ada bagiannya jadi berkat juga, tapi yang dimaksud dalam janji ini olehmu itu satu, tunggal, yaitu oleh Kristus keturunan Abraham itu. Seluruh kaum akan jadi berkat. Jadi sebenarnya janji kepada Abraham itu masih panjang sekali, dan bahkan Abraham menunggu 25 tahun untuk lahirnya Ishak itu, ya. Jadi di sini kita mendapat satu prinsip bahwa perjanjian Tuhan itu
bukan suatu perjanjian yang cepat kayak orang, ayo saya ajak besok makan bakso ya, gitu, nggak gitu. Ini perjanjian yang panjang ya, bergenerasi terus ya. Dari sinilah terungkap kesetiaan Tuhan itu. Bagaimana Tuhan memelihara perkataan janjinya itu. Bagaimana, tapi memang diminta juga pengharapannya itu. Maksud saya respon ya dari Abraham. Dikatakan di sini kalau kita baca kejadian yang kejadian 18 ini, Abraham ini kita lihat ya, Abraham kejadian 18 ayat 19 ya. Ini udah pernah kita baca juga, tapi ayat ini perlu juga kita baca ulang ya. Kejadian 18 ayat 19, di sini terjemahan bahasa Indonesianya begini, LAI ya. Sebab aku telah memilih dia, ini bicara kepada Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan. Dan ini kalimat yang perlu dipahami, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi artinya gini, Abraham memberikan respon terhadap janji Tuhan karena Abraham percaya. Waktu Tuhan bilang, kau akan melihat bintang-bintang itu, keturunanmu akan seperti itulah. Kemudian Abraham percaya, dan Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Tapi dari imannya Abraham itu ada suatu perbuatan, ya, suatu ketaatan yang lahir dari iman itu. Apa ketaatannya ini? Abraham mengajari keturunannya supaya mentaati jalan-jalan Tuhan agar Tuhan bisa menggenapkan janjinya itu. Karena janji Abraham itu kepada keturunannya, olehmu, maksudnya oleh keturunanmu itu seluruh kaum di muka bumi diberkati. Jadi di sini ya kita melihat beberapa prinsip ya dari Abraham ini. Nanti kita akan lihat dari Ishak juga, dari Yakub juga. Sebelum kita ambil kesimpulan mengenai perjanjian ini ya. Jadi kepada Abraham ini suatu perjanjian yang memang dibutuhkan respon berupa iman dan ketaatan. Ya, dan Abraham memang dibentuk untuk belajar beriman. Ya, dia Abraham nggak langsung juga atau beriman langsung taat langsung sempurna itu enggak. Karena kita tahu ketika Tuhan bilang kau keluar dari rumahmu, dari rumah bapakmu, dari negerimu, akan dia bawa bapaknya juga Terah. Dibawa juga Lot, ya kemenakannya itu keponakan ya. Nah, jadi Abraham belum juga terlalu katakanlah langsung 100% taat ya. Kemudian ketika dia datang ke Mesir, datang ke Kanaan, dia di situ dia ada kelaparan, dia pergi dari tanah perjanjian itu. Ya, itu juga ada masalahnya, dia bawa Hagar di situ, akhirnya menimbulkan ini masalah ya. Ketika kemudian yang ketiga Sarah bilang aku nggak akan punya anak, hampirilah hambaku. Abraham mendengarkan Sarah, nggak mendengarkan firman Tuhan bahwa melalui Sarah itu keturunanmu. Jadi Abraham pun diproses untuk menjadi beriman, ya. Dia diproses untuk menjadi beriman dan taat. Jadi saudara lihat prinsipnya ya, ketika Tuhan mengadakan suatu perjanjian, maka Tuhan pun memproses orang itu supaya bisa taat, bisa beriman, ya kepada janjinya itu. Ya supaya Tuhan menggenapi. Karena di sini Tuhan ini mengungkapkan kesetiaannya itu kepada perjanjiannya itu. Ya. Oke, kita melihat lagi kemudian yang berikut. Ketika itu Ismail sudah lahir akhirnya kan, karena barangkali sekitar 87 tahun itu. Jadi Abraham 75. Ya, 13 tahun sudah menunggu, datang Sarah memberikan usul supaya hampiri Hagar, lahirlah Ismail. Ya, jadi ketika itu Ismail, disinilah Abraham mengusulkan. Nah inilah dia, mari kita lihat ya Kejadian 17. Mengusulkan begini ya, seandainya lah Ismail diizinkan hidup di hadapanmu. Artinya, biarlah seandainya Ismail inilah menjadi keturunanku. Kira-kira begitu ya. Karena Tuhan bilang enggak, bukan itu. Nah mari kita lihat, ada satu prinsip penting di sini. Kejadian pasal 17. Kita baca ini, ketika Abraham sudah berumur 99 tahun, Tuhan datang lagi. Ini 100 tahun baru Abraham itu baru janjinya Ishak ini ya.
Jadi udah lama ini, Ismail udah kurang lebih kira-kira 13 tahun lah hidup, udah segitulah umurnya Ismail itu. Ya. Di sini Tuhan bilang, ayat yang pertama baca dulu, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, ya. Ini karena Abraham mendengar Sarah, ditegur juga, ya, ditegur juga, hidup di hadapanku dengan tidak bercela, ya. Terus kemudian dikatakan ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, ini Tuhan kasih janji, persyaratan perjanjian sunat, ya. Kemudian di sini dikatakan ada dikatakan ayat 18, Abraham bilang, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, ini maksud Abraham begini. Seandainya lah Ismail lah yang menjadi keturunan perjanjian. Kan perjanjian itu turun, saudara, ya. Tuhan bilang enggak. Ayat 19 bilang, tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan anak laki-laki bagimu yang engkau akan namai dia Ishak, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, ayat 20, ya. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Jadi begini. Abraham itu ada 2 anaknya. Ya, secara ini sebenarnya dari gundiknya ada lagi, ya. Ada 2 dia punya anak itu. Yang satu Ismail. Yang lahir karena ketidaktaatan Abraham dalam mendengar Tuhan, firman Tuhan. Dia mendengar suara Sarah. Kemudian anak yang Ishak ini. Abraham sebelum Ishak lahir, dia udah usulkan, ya sudahlah, gimana kalau Ismail ini diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan bilang enggak. Jadi Tuhan tegar, tetap yang dari Ishak, yang dari Sarah, itulah yang aku akan mengadakan perjanjiannya. Jadi tapi Ismail diberkati, Ishak bukan hanya diberkati, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Ishak. Ini ada bedanya antara diberkati dan Tuhan mengadakan perjanjian. Sangat beda sekali nih. Ismail menjadi bangsa yang besar. Barangkali suku Arab atau apa ini dari situ juga. Dia menjadi bangsa yang besar, diberkati. Tapi kepada Ishak inilah perjanjian Tuhan dari Abraham itu turun itu, yang perjanjian yang satu itu. Ya. Demikian juga ketika Ishak, ya. Ishak ini punya anak Esau dan Yakub. Tuhan pilih, ya. Dikatakan di Alkitab itu Esau aku benci, Yakub aku kasihi. Bukan Esau enggak diberkati. Karena di kitab Ibrani itu dikatakan Ishak juga memberkati Esau. Nih perhatikan, ya. Ayat 20 Ibrani 11. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi Esau adalah orang yang diberkati, juga Ismail. Tapi Tuhan tidak adakan perjanjian dengan mereka ini. Tuhan adakan perjanjian dengan Ishak ini dan juga dengan Yakub. Jadi harus dibedakan dengan jelas antara diberkati dan Tuhan mengadakan perjanjian. Nih banyak orang Kristen begini nih. Khotbah-khotbah umumnya fokus kepada berkat. Ya gimana lah ngikut Tuhan supaya kau diberkati. Keluargamu, pekerjaanmu, ministrimu, apapun semuanya lah. Ya. Tapi nggak dibicarakan soal perjanjian. Bahkan perjanjian yang umum yang berlaku, perjanjian baru itu, orang Kristen itu pun hampir orang Kristen kalau ditanya coba lah. Saya yakin ini kalau disurvei 100 orang Kristen secara umum yang sungguh-sungguh, ya. Ditanya dia, apa perjanjian Tuhan dengan engkau? Siapa nama Tuhan yang berjanji kepadamu? Apa isi perjanjian antara Tuhan dengan engkau? Secara umum itu kan perjanjian baru. Apa syarat-syaratnya? Harus fokus kemana engkau? Ini banyak nggak tahu. Kenapa? Ya karena khotbahnya cuma berkat. Khotbahnya cuma berkat, tapi nggak bicara perjanjian. Ini perjanjian ini lebih daripada diberkati.
Saudaraku, itu perjanjian ini pilihan Tuhan. Kehendak Tuhan memang, kedaulatan Tuhan memang. Tapi berbahagialah kita yang kepadanya Tuhan berjanji. Ada perjanjian lah di antara kita dengan Tuhan. Ya. Selain perjanjian yang umum tentunya, nanti kita bicara lah ya. Di poin perjanjian baru itu. Ya. Karena ini sangat penting. Sangat penting dan karena diabaikan dalam khotbah-khotbah kebanyakan arahnya berkat itu, bagaimana supaya kita hidup ya lancar-lancar lah, diberkati lah ya, dia jadi berkat. Hanya itu aja, tidak dibicarakan perjanjian. Kalau soal diberkati, Ismail diberkati. Kalau soal diberkati, Esau diberkati. Bahkan dunia ini diberkati. Kenapa? Karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya tunggal. Kalau sudah begitu dikasihi, sudah Bapa surga menyerahkan anaknya tunggal, berarti ini sudah diberkati lah. Sudah diberkati lah seluruh manusia. Dia juga memberikan hujan matahari kepada yang tahu berterima kasih maupun yang tidak. Jadi kalau soal berkat sebenarnya tidak perlu dibicarakan lagi. Yang perlu dibicarakan adalah soal perjanjian ini. Walaupun memang itu kedaulatan Tuhan, tapi perlu dibicarakan. Ya, orang Kristen mesti tahu soal perjanjian ini ya. Kadang-kadang diaduk-aduk juga. Aduh, sangat-sangat menyesal ya. Oke lah, nanti kita bicara itu. Jadi ini poin-poin yang harus Kemudian Abraham itu diuji selalu ya. Tuhan itu selalu berbuat sedemikian fokusnya kepada perjanjiannya itu. Abraham dibentuk supaya Tuhan bisa menggenapkan perjanjiannya itu. Nanti Abraham diuji supaya Tuhan bisa meneguhkan perjanjiannya itu. Mari kita mulai dulu ya. Jadi ingat ya, perjanjian itu sangat penting karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Mari kita lihat dulu ya. Kejadian pasal 22. Ini Ishak Abraham diuji ya. Kita tahu ceritanya lah itu ya. Abraham diuji, suruh mempersembahkan Ishak dan dia mentaatinya ya. Kemudian setelah dia taati, inilah malaikat itu datang ya. Dia udah siap membunuh Ishak. Datang domba ya udah. Terus ini untuk kedua kalinya 15 ya pasal 22 ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Maksudnya enggak takut akan Tuhan, enggak lebih sayang dengan anaknya gitu ya. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan beri kata-kata musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Di sini Tuhan meneguhkan dengan sumpah. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia kan. Jadi Tuhan bertindak menguji Abraham agar dia bisa meneguhkan perjanjian. Jadi Bapak Saudara, kalau kita ini di hadapan Tuhan, ingat selalu perjanjiannya. Karena apapun yang Tuhan buat atas hidup kita nanti arahnya ke sana. Kepada peneguhan akan perjanjiannya itu. Ya. Kemudian Ishak ya, kita sambung aja dengan cepat ini Ishak. Ya. Ishak ini dia memberkati dari antara Esau dengan Yakub, yang dipilih Yakub ya. Janji itu nurun dia kan. Ada Esau diberkati, tapi Yakub yang akan ini. Kemudian langsung aja kita turun ke Yakub. Ya. Yakub ini Tuhan bentuk. Diproses dia luar biasa. Tujuannya satu, tetap Tuhan mau perjanjiannya
digenapi melalui Yakub. Sudah tahu dengan Yakub dibentuk, dia memberkati 12 anaknya, bahkan dengan nubuat. Dia bilang kepada anaknya Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu. Ya, coba dulu kita lihat ya, berkat Yakub ini luar biasa. Ya, berkat inilah yang akhirnya digenapi melalui di dalam Yesus Kristus itu. Ya, coba dulu kita lihat berkat Kejadian 49 ayat 10. Ini Yakub, ini dikatakan begini nih, pasal 49 ayat itu, ayat yang ke-28. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya, tapi ada satu yang bukan hanya berkat, tapi juga nubuat bahwa kerajaan, bahwa Mesias akan lahir dari situ. Dikatakan di ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, ya, sampai dia datang yang berhak atasnya, ini Mesias maksudnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi Yakub dibentuk oleh Tuhan, ya, supaya dia bisa memberikan bukan hanya berkat, tapi nubuat yang nanti menggenapi perjanjian itu. Karena ingat ya, selalu Tuhan bekerja agar perjanjiannya digenapi. Ya. Oke, mari kita langsung aja coba kesimpulan dulu, ya. Bagaimana ini kesimpulan ini, ya? Kita harus tahu lah, ya, perjanjian apa antara kita dengan Tuhan. Itu satu, ya. Perlulah itu, ya, kita harus paham. Karena segala nanti perbuatan Tuhan, disiplin Tuhan, pengujian Tuhan, pengaturan Tuhan, ya, semuanya akan diarahkan agar perjanjiannya itu digenapi, ya. Dan ini orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub perlu sabar. Abraham 25 tahun, perlu didisiplin. Yakub dihajar juga, ya. Jadi kalau orang kepada perjanjian itu jangan bicara hanya berkat, enggak. Kalau berkat itu Ismail semua diberkati lah, Esau semuanya. Itu bukan bagian dari kita yang mendapatkan apa ya, perjanjian itu, bukan gitu. Perjanjian karena Tuhan memberkati satu sisi dia mengadakan perjanjian. Ya, berbahagialah saudara dan saya kalau Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita. Baik secara umum perjanjian baru maupun secara khusus nanti kan tidak perjanjiannya. Akibat kita bergaul dengan Tuhan, diberikan perjanjiannya yang khusus bagi saudara. Puji Tuhan lah, ya. Haleluya. Amin.